Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menceritakan tentang keadaan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dari 4 mazhab, dia mazhab yang keempat. Pada suatu hari beliau, Imam besar Ahmad bin Hanbal, sangat ada keinginan untuk berangkat ke negeri Irak. Walaupun sebenarnya tidak ada keluarganya di sana, tidak ada. Tak ada satu pun kenalan di Irak. Tapi herannya dia kenapa sampai ada terus keinginan untuk menuju ke negeri itu, ke negeri Irak. Maka dia pun mengikuti perasaannya. Nah, singkat cerita, sampai di sana orang sholat Isya. Ketika sholat Isya selesai, maka beliau mau tidur di masjid itu. Tapi marbotnya tidak mau kalau ada orang tidur di masjid, maka dia diusir. Padahal dia imam yang pada saat itu nomor 1, dia yang paling tersohor, paling masyhur, paling terkenal namanya. Tapi dia tidak dikenal orangnya, hanya namanya saja yang besar. Nah, ketika dia minta supaya tidur di teras masjid, dia pun diusir karena tidak boleh ada tidur di masjid katanya. Ini kata marbot. Maka dia pun hampir jatuh di pinggir terasnya. Maka dilihat sama penjual roti tetangga masjid. Dia katakan, "Syekh, saya minta maaf Syekh, kalau bisa ke rumah saya saja nginap. Tuan bisa, Syekh ini bisa tinggal di rumah saya sesuka hati Syekh, karena saya punya rumah, ada rumah yang kosong. Bisa ditinggali di situ, ditempati." Maka sebelum pergi ke rumah itu, beliau Ahmad bin Hanbal memperhatikan penjual roti yang sementara buat roti tidak berhenti mulutnya berzikir kepada Allah. Komat kamit, dia punya mulut komat kamit, dia punya mulut tidak diam, terus saja bicara, zikir terus, goyang mulutnya, sibuk mulutnya. Maka ditanya, "Apa yang kau baca itu?" Maka penjual roti itu mengatakan, "Saya beristighfar, wahai Syekh. Saya sudah 30 tahunan kerja seperti ini, ucapkan ini, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih." Maka kata Syekh Ahmad bin Hanbal, imam besar itu mengatakan, pantas ini. Kenapa sampai saya ada di sini, ini dalam hati Syekh ini. Lalu dia katakan, "Apa keuntungannya kamu baca itu? Astagfirullah wa atubu ilaih," kata Imam Ahmad kepada penjual roti itu. Dia mengatakan, "Sayalah orangnya yang tidak pernah kecewa. Selama hidup saya, seumur hidup saya mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, semua permohonan saya, permintaan saya, Allah kabulkan, kecuali satu. Saya sudah lama rindu ingin bertemu dengan imam besar, dengan Syekh, idola saya, Syekh yang saya ikuti, dia punya dakwah yang saya kagumi, namanya Ahmad bin Hanbal. Saya tidak pernah ketemu dengan beliau, dan itu impian saya, itu saja yang tidak terkabul." Maka kata Syekh Ahmad bin Hanbal, "Mari kita berjabat tangan. Sayalah ini Ahmad bin Hanbal." Jadi orang yang beristighfar itu tidak pernah dikecewakan oleh Allah. Bahkan kalau boleh saya bicara, bahwa dengan istighfar itu adalah merupakan pintu-pintu rezeki, dan istighfar itu memudahkan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
dengan istighfar itu semua rezeki, semua keadaan akan menjadi tenang dan akan Allah mudahkan segalanya. Semuanya akan berjalan dengan sebaik-baiknya dan semudah-mudahnya. Itulah yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.